Semua, hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan 10 dari aljabar linear matrix. Nah, kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu yang mengenai vektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proyeksi vektor, kosinus sudut antara dua vektor sehingga bisa menghitung besar sudut vektor tersebut. Ya, jadi sudah belajar ya minggu lalu vektor itu apa, cara mencari nilai vektor apa, operasi-operasi vektor itu apa, ya. Jadi vektor itu adalah dinyatakan oleh garis karena dia memiliki besar dan nilai arah. Arahnya ditandai oleh tanda panah, sementara besarnya itu adalah ditandai oleh panjang dari garis tersebut, ya. Nah, untuk notasinya sendiri kita biasa bisa pakai tanda bar di sini untuk menentukan nama vektor, sementara untuk menyatakan panjangnya kita menggunakan garis seperti tanda mutlak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang proyeksi. Proyeksi, jadi vektor itu kita bisa proyeksikan. Biasanya itu proyeksinya ada dua vektor, atau kalau misalkan bukan dua vektor itu berarti antara vektor yang satu dengan di salah satu bidang dan sebagainya. Nah, kita akan mulai di proyeksi skalar ortogonal dulu. Nah, karena namanya skalar itu berarti proyeksinya itu nanti yang dicari adalah nilainya, gitu ya. Maka proyeksi skalar itu suka disebut juga sebagai proyeksi panjang dari vektor ortogonal. Nah, jadi untuk mencari proyeksi skalar itu kita bisa mencari panjang vektornya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan vektor ortogonal? Nah, ortogonal itu adalah kalian menarik garis lurus sebesar 90 derajat ke arah vektor yang diminta. Jadi misalnya saya punya sebuah vektor, ini adalah vektor A, dan kemudian ada salah satu vektor lagi, misalnya ini adalah vektor B. Nah, kita diminta untuk memproyeksikan antara vektor A ke vektor B tersebut. Nah, caranya itu adalah kamu tarik garis lurus titik awal vektor yang diminta proyeksi ke dalam vektor yang ditanyakan, tegak lurus. Nah, ini akan jadi titik awal barunya. Kemudian tanda panahnya juga kalian proyeksikan ke sana dengan cara menarik garis ke titik B tegak lurus. Nah, maka kemudian kamu akan dapatkan vektor baru. Nah, ini adalah vektor barunya. Vektor baru proyeksi dari vektor A terhadap vektor B. Nah, nanti yang disebut skalarnya itu adalah panjang proyeksinya. Misalkan C adalah proyeksi vektornya, maka ini adalah panjang C-nya. Sementara kalau ditanya besar vektornya, itu nanti kita bisa menyatakan vektor C-nya. Ini adalah vektor C-nya, gitu ya. Jadi untuk mencari vektor ortogonal tinggal mencari menarik titik awal ke vektor yang diminta masing-masing, gitu. Nah, sekarang untuk mencari besarnya gimana caranya? Nah, ini ada rumusnya. Untuk mencari proyeksi skalar ortogonal kita bisa menggunakan vektor arah dari dot product. Nah, jadi misalkan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Vektor A pada vektor B seperti contoh yang tadi. Jadi misalnya ini vektor B, ini adalah vektor A, maka kita tinggal tarik garis lurus masing-masing ya. Kalian cari tarik garis lurus masing-masing. Ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini tegak lurus. Nah, maka ini adalah vektor C-nya. Nah, itu. Jadi nyarinya adalah dengan cara mengalihkan vektor A kali B ke panjang B. Misalnya, saya punya vektor A. Vektor A itu adalah vektornya 2, 3, 1. Nah, sementara vektor B itu adalah vektor 1, 2, misalnya 4. Nah, kamu diminta untuk mencari vektor antara A ke B. Nah, berarti kita cari vektor proyeksi dari panjang vektor C. Itu adalah caranya A dot B kita bagi sama panjang B, gitu ya. Nah, A dot B kemarin udah belajar, yaitu diperoleh dengan cara A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3, kan gitu. Sementara untuk panjang B-nya kita bisa pakai akar. Jadi kita kuadratkan akar B1 kuadrat tambah B kuadrat tambah B3 kuadrat. Nah, itu udah. Tinggal kita masukkan. A1-nya berapa? 2 kalikan sama 1 tambah 3 kalikan sama 2 tambah 1 kalikan sama 4. Nah,
kemudian bagi sama panjang B nya sendiri adalah panjang B berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung. Di sini sama dengan berarti 2 kali 1 2 tambah 3 kali 2 6 tambah 4. Kita bagi sama ini akar 1 tambah 4 tambah 16. Oke, jadi sama dengan 2 tambah 6 tambah 4 12. Kita bagi sama akar 21. Nah, boleh kalian rasional, kaliin sama akar 21 per akar 21, maka sama dengan 12 per 21 akar 21. Nah, ini berarti panjang vektor ortogonal, proyeksi skalar dari ortogonal vektor A terhadap vektor B. Itu caranya ya. Sementara kalau yang ditanya adalah vektor B pada vektor A, nah tinggal dibalik. Jadi yang dibagi itu adalah vektor A-nya. Nah, kalau terhadap vektor B, berarti kita pernya per vektor B, kalau terhadap vektor A pernya per vektor A. Jadi nanti tinggal di soal ini kamu tinggal ganti ini, kalian ganti dengan panjang vektor A gitu. Oke, itu untuk skalarnya ya, itu untuk skalarnya. Selanjutnya untuk proyeksinya, vektornya. Kalau tadi kan proyeksi skalar ya, berarti yang dihasilkan adalah nilainya atau panjangnya. Sementara kalau proyeksi vektor ortogonal, itu yang diperoleh itu adalah besar vektornya. Jadi sama pengertian vektornya ortogonal, tadi kita tarik secara tegak lurus. Nah, cuman yang kita peroleh nanti adalah bentuknya vektor. Kalau tadi kan bentuknya panjang. Nah, jadi rumusnya misalnya yang ditanya adalah vektor A terhadap vektor B, maka rumus tadi kita tambahkan dengan panjang B-nya kita kuadratkan kalikan panjang vektor B. Kalau seandainya terhadap A kita balik, di sini adalah panjang A, kita kalikan sama vektor A gitu. Jadi tinggal disesuaikan dibintangnya terhadap vektor B atau terhadap vektor A. Gitu. Kita coba soal yang tadi ya, saya lanjutkan. Kita coba misalkan mencari vektor C dengan soal yang tadi saya sudah berikan. Ini. Nah, jadi untuk yang vektor C ini berarti untuk mencarinya itu kita tinggal tambahkan maka A kali B per vektor panjang vektor B kuadrat kalikan vektor B. Nah, tadi kita udah dapat A kali B itu adalah 12, sementara akar B itu ada panjang B itu adalah akar 21. Nanti tinggal dikuadratkan. Nah, vektor B-nya itu adalah 1 2 4. 1 2 4. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Jadi 12 per 21 akar 21 kuadrat 21 kalikan sama vektor 1 2 4 dari si siapa namanya, vektor B. Nah, sudah, ini boleh dikalikan atau disederhanakan dulu boleh. Jadi ini 4 per 7, baru kita kalikan ke 1, maka kamu dapat 4 per 7 kali 1 4 per 7, 2 kali 4 per 7 8 per 7, 4 kali 2 per 4 per 7 itu adalah 16 ya. 4 kali 4 16 per 7. Nah, ini berarti vektor ortogonalnya, proyeksinya. Jadi bedanya gitu. Kalau yang dipanjang skalar hasilnya berupa nilai atau panjang, sementara kalau di vektor berupa vektor. Oke ya. Nah, ini ada contohnya, nanti boleh dibaca lagi, sama persis ya. Oke. Nah, vektor terkadang dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Contohnya kayak di contoh 2 ini, kadang kan vektor yang kita tahu itu bentuknya itu misalnya vektor A itu adalah 1 2 3. Nah, ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk vektor A. Kita bikin susun ke bawah 1 2 3, ini boleh juga. Nah, atau boleh juga dinyatakan seperti ini, namanya vektor satuan. Jadi kita nyatakan ke vektor satuan. Nah, ini kita tambahkan dengan koefisien atau variabel. Biasanya ini adalah kita pakai I untuk
Yang pertama, jadi kalau dia 1 berarti 1i atau i aja boleh, 2 berarti ditambah 2j, 3 tambah 3k gitu ya. Jadi ini sama seperti itu. Jadi misalkan kalau di sini ini adalah a 3i tambah 4j min k, seandainya kita menyatakan dalam bentuk vektor yang lain, maka vektor a nya itu adalah misalnya bisa jadi 3 4 min 1 gitu, atau kalau dinyatakan matriks berarti 3 4 min 1. Nah itu sama aja. Oke. Nah, kalau mau mencari panjang vektor proyeksi, misalnya di sini diminta vektor A terhadap B, ya berarti kamu tinggal gunakan rumus yang tadi ya. Jadi nanti tinggal pakai rumus A dot B per panjang B gitu. Oke. Nanti kalau dimintanya terhadap A ya tinggal dibalik ya. Ini juga ada, udah sama aja. A terhadap B atau B terhadap A bisa dihitung, silakan. Sudah banyak latihannya. Sama ya semuanya ya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, proyeksi skalar itu akan menghasilkan angka atau skalar, bisa positif bisa negatif, sedangkan proyeksi vektor akan menghasilkan bentuknya vektor. Nah, untuk panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar ya. Panjang proyeksi vektornya itu nilai mutlak dari proyeksi skalar. Oke. Selanjutnya dari proyeksi vektor kita belajar sudut antara dua vektor. Nah, terkadang vektor itu kita bisa nyatakan dalam bentuk gambar ya, kalau divisualisasikan atau digambar. Nah, terkadang vektor yang dibentuk itu akan membentuk sudut. Jadi misalnya ini adalah vektor A, terus ternyata ada salah satu vektor B, dan ternyata dia bentuk memotong seperti ini. Nah, dia berarti ada sudut yang membentuk di sini, sudut alfa atau sudut theta, sama aja ya. Atau kita pakai sudut theta di sini. Nah, itu adalah sudut dibentuk oleh dua buah vektor. Nah, gimana cara mencari sudut tersebut? Nah, untuk mencari sudut tersebut kita bisa gunakan rumus cosinus. Nah, ini dari rumus cosinusnya. Nah, kita bisa gunakan dot product yang kita bagi sama panjang U dan panjang V gitu. Oke, saya coba contoh. Misalnya di sini udah ada contoh, saya tambahkan lagi. Misalnya saya punya vektor A 2 min 1 4 3, vektor B misalnya 1 0 min 2 1. Nah, ditanya sudut yang dibentuk oleh vektor A sama vektor B, berarti kita cari cosinus theta itu adalah A dot B kita bagi sama panjang A dan panjang B. Nah, jadi kamu tuh soal kayak gini kamu bisa cari masing-masing. Jadi cari dulu panjang A berapa, atau boleh langsung dalam satu langkah juga boleh. Jadi 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, maka di sini sama dengan akar dari 4 tambah 1 tambah 16 tambah 9 sama dengan akar 30. Ini untuk si panjang A. Untuk panjang B nya sendiri, panjang B nya di sini ada 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti sama dengan 1 tambah 0 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6, akar 6. Oke. Nah, baru kita masukkan ke cosinus theta-nya. Nah, cosinus theta-nya di sini adalah A dot B, berarti kita tinggal kalikan satu-satu ya. Maka 2 kali 1 tambah min 1 kali 0 tambah 4 kali min 2 tambah 3 kali 1. Nah, dibagi panjang A kita punya akar 30, panjang B kita punya akar 6. Nah, tinggal dikalikan, di sini ada 2 tambah 0 dikurang 8 ditambah 3 per akar 180, atau sama dengan 5 dikurang 8 min 3 per akar 180. Nah, untuk selanjutnya ini kamu bisa gunakan kalkulator. Nah, jadi untuk dapetin tetanya boleh digunakan kalkulator. Jadi theta sama dengan cos min 1 dari min 3 per 180. Nah, ini pakai kalkulator aja. Jadi pakai arc cosinus dari
3 per min 180 ya, atau boleh disederhanain juga ini jadinya 1 per enggak bisa ya karena di akar nggak bisa ya, nanti tinggal dicari akarnya aja, cari dari kosinusnya aja gitu. Oke. Itu adalah tentang mencari sudut dan mencari besar sudut dari proyeksi. Nah, untuk selanjutnya silakan dicoba latihannya. Di sini ada beberapa latihan, boleh dicari proyeksi vektor dan sudut yang dibentuk. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu. Untuk pertanyaannya boleh ditanyakan di